Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Bidan Pina Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang health education. Nah, jadi saya akan menjelaskan bahwa infus itu harus diganti setiap 3 hari 1 kali. Karena jika kita tidak mengganti infus setiap 3 hari sekali, maka akan terjadi peningkatan leukosit. Makanya kita harus mengganti setiap harinya, takutnya berisiko jumlah leukosit itu tinggi. Nah, kemudian pemasangan infus adalah tindakan medis yang di rumah sakit dilakukan dengan memberikan cairan obat melalui pembuluh darah. Jadi cairan infus dapat diberikan sebagai cairan pemeliharaan ataupun cairan resusitasi saat pasien sedang mengalami kondisi kritis. Nah, jadi terdapat beberapa kondisi yang terkadang membutuhkan seseorang mendapatkan cairan infus di rumah sakit. Namun perlu diingat, sama seperti prosedur medis, pada umumnya pemasangan infus juga menimbulkan efek samping. Yaitu saya akan menyebutkan efek samping jika kita menggunakan cairan infus. Yang pertama yaitu infeksi. Nah, infeksi bisa terjadi pada area kulit di mana jarum infus disuntikkan. Nah, infeksi pada bekas infus juga dapat mengalir ke seluruh tubuh melalui tumpangan aliran darah. Nah, biasanya infeksi tepat pada penggunaan alat-alat medis yang tidak steril, semisal jarumnya tidak steril, ataupun alat-alat yang digunakan saat infus itu ada yang tidak steril sehingga menimbulkan infeksi. Nah, gejala infeksi pemasangan infus antara lain yaitu kemerahan, kemudian nyeri dan bengkak disertai dengan demam tinggi sehingga menggigil. Nah, jika sudah terjadi seperti ini, diharapkan ibu secepatnya untuk menghubungi perawat, bidan ataupun dokter untuk melakukan pencegahan atau pengobatan. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada emboli udara. Emboli udara ini juga efek samping pemasangan infus, yaitu emboli udara bisa terjadi akibat mengering. Gelembung udara dapat masuk ke pembuluh darah Anda. Gelembung-gelembung udara tersebut kemudian dapat berjalan ke arah jantung ataupun paru-paru sehingga aliran darah bisa terhambat. Nah, jadi kita itu harus hati-hati dalam melakukan infus ataupun setelah melakukan pemasangan infus. Karena banyak efek-efek samping yang mudah terjadi jika kita tidak hati-hati. Jadi emboli udara ini juga bisa mengakibatkan penyakit yang serius, yaitu seperti stroke dan juga serangan jantung. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penggumpalan darah. Jadi makanya kita diminta untuk hati-hati, karena jika terjadi penggumpalan darah maka akan bisa menimbulkan penyakit yang serius. Bahkan bisa menyebabkan kematian, karena penggumpalan darah yang terjadi itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan pada tubuh. Disebabkan oleh penggunaan infus adalah trombosis vena dalam atau DVT. Efek samping yang keempat yaitu kerusakan jaringan, yaitu pembuluh darah bisa saja rusak akibat pemasangan infus. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan atau dikenal dengan istilah infiltrasi. Nah, jadi kalau semisal kita nanti melakukan pemasangan infus kemudian tidak hati-hati ataupun bisa terkena penggumpalan darah yang bisa menyebabkan infeksi atau lain sebagainya, saat infiltrasi terjadi, obat dari infus yang seharusnya masuk ke aliran darah justru bocor ke jaringan yang lain, ke jaringan yang ada di sekitarnya. Hal tersebut dapat menimbulkan gejala seperti tangan terasa hangat, tangan terasa nyeri, serta membengkak di area kulit
yang diinfus. Jika tidak ditangani dengan segera, infiltrasi bisa menyebabkan kerusakan jaringan yang sangat parah. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada phlebitis. Nah, penggunaan infus juga bisa menyebabkan kondisi phlebitis atau radang vena. Nah, sama seperti infiltrasi, phlebitis bisa menimbulkan gejala berupa tangan terasa hangat dan juga terasa nyeri. Nah, serta pembengkakan pada area kulit yang diinfus. Jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut, segeralah konsultasi kepada perawat bidan dan juga dokter. Yaitu cairan kristaloid dan juga cairan apa tadi? Jadi cairan yang sering digunakan yang umum yaitu yang pertama ada cairan kristaloid dan yang kedua yaitu ada cairan koloid. Nah, cairan kristaloid ini ada beberapa macam, akan saya jelaskan. Yaitu yang pertama ada cairan saline atau saline. Nah, cairan saline next 0,9% merupakan cairan kristaloid yang sering ditemui. Cairan ini mengandung natrium dan klorida. Cairan infus ini digunakan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, mengoreksi ketidakseimbangan elektrolit, dan menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada cairan rigerlaktat. Rigerlaktat merupakan jenis cairan kristaloid yang mengandung kalsium, kemudian kalium, laktat, natrium, klorida, dan air. Cairan rigerlaktat umumnya diberikan untuk menggantikan operasi yang menyebabkan kehilangan darah dengan cepat dan jumlah yang banyak. Selain itu, cairan ini juga digunakan sebagai cairan pemeliharaan ketika sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, kemudian ada cairan dextrose. Nah, cairan dextrose ini merupakan cairan infus yang mengandung gula sederhana. Cairan ini sering digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah pada seseorang yang mengalami hipoglykemis atau kekurangan gula darah. Pada seseorang yang mengalami hipoglikemia, gula darah rendah, atau hiperklamia, kadar kalium yang tinggi, itu sebaiknya kita harus menggunakan cairan yang tadi. Nah, kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang cairan koloid. Nah, kemudian untuk jenis cairan yang kedua yaitu cairan koloid. Nah, jenis cairan koloid ini adalah cairan koloid memiliki molekul yang sangat berat. Cairan ini dapat diberikan pada pasien yang menderita sakit kritis, pasien yang akan dibedah, dan juga sebagai cairan resusitasi. Nah, cairan infus yang termasuk ke dalam jenis cairan koloid yang pertama yaitu adalah gelatin. Gelatin merupakan salah satu cairan koloid yang mengandung protein hewani. Salah satu kegunaan cairan ini adalah mengatasi keadaan kurangnya volume darah yang disebabkan oleh kehilangan darah. Kemudian yang kedua jenis cairan yang masuk ke dalam koloid yaitu ada albumin. Yaitu pemberian cairan infus ini biasanya dilakukan saat pasien memiliki kadar albumin yang rendah. Misalnya pasien yang menjalani operasi transplantasi hati, menderita luka bakar akut, dan pasien sepsis. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada dextran. Dextran merupakan jenis cairan koloid juga yang mengandung polimer glukosa. Nah, dextran dapat digunakan untuk memulihkan kondisi kehilangan darah. Selain itu, dextran juga digunakan untuk mencegah terjadinya trombemboli setelah operasi. Cairan infus tidak boleh digunakan secara sembarangan dan penggunaannya harus berada di bawah pengawasan
perawat, dokter, dan juga bidan. Nah, hal ini karena resiko komplikasi akibat pemberian infus bisa saja terjadi. Selain itu, pemilihan jenis cairan infus juga harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan pertimbangan dari perawat, bidan, dan dokter ataupun tenaga medis lain. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.